Masak ikan nila goreng satu mangkok besar, lanjut bikin sambal daun bawang. Beuh, Masya Allah rasanya beneran pedesnya nampol. Terakhiran bikin bening daun bayam yang aku campur pakai jagung manis. Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nonton videonya. Ini tuh masih lanjutan video yang aku upload kemarin. BTW ini tuh part masak-masaknya ya. Oke, untuk ikan 2 tusuk yang kita bersihin kemarin di sini tuh nggak bakalan aku masak neko-neko, melainkan bakalan kita goreng aja. Nanti aku tuh bakalan bikin sambal buat cocolannya ya. Jadi udah di sini tuh kita marinasi pakai masako, micin, garam sama bubuk kunyit. Nah, kalau untuk ikan-ikannya udah pada kelar kita marinasi, lanjut ini kita sisihkan aja dulu ya sampai beberapa menit kayak gitu supaya si perbumbuannya tadi benar-benar meresap sampai ke dalam-dalam ya kan. Biar ada rasanya nanti waktu udah kelar kita goreng. Biar makannya nanti tuh tenggorokan kita nggak terlalu yang seret-seret amat, soalnya semua menunya serba kering. Jadi yaudah di sini tuh aku bakalan masak bening bayam. Saya BTW itu bayamnya aku petik di samping rumah ibu mertua ya. Masya Allah banget. Nah, di sini tuh selain ada daun bawang, ini juga untuk bayamnya bakalan aku campurin pakai jagung manis. Tapi kalau untuk si daun bawangnya tadi itu bakalan kita jadiin topping sambal kita hari ini ya, say. Jadi ica-icanya sambalnya nanti tuh bakalan aku pisah sama ikannya, nggak bakalan aku gabung. Jadi toh untuk ikannya itu tuh kita jadiin cocolan aja, sementara sambalnya kita bikin yang terpisah gitu. Pokoknya pasti bakalan endul banget deh menu kali ini. Untuk perbumbuannya simple aja ya, bisa kalian lihat sendiri. Di situ aku cuma pakai cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat sama masako. Udah kayak gitu aja, nggak usah yang ribet-ribet, say. Karena aku tuh kalau masak emang nggak pernah yang neko-neko sih perbumbuannya. Yuk kita geser lagi ke samping. Di sini aku langsung aja mau potong-potongin jagung manisnya dulu, tapi aduh sakit tangan dede bang. Soalnya ini jagung manisnya terlalu keras. Kalau misalkan nggak dibantu pakai tangan kiri dihentak-hentak itu jagung manisnya nggak bakalan potong, say. Dan yay, ini udah berhasil. Untuk jagung manisnya udah kelar kita potong-potong. Jadi yang awalnya 2 biji sekarang tuh dapetnya lumayan banyak. Soalnya kita potongnya yang lumayan kecil-kecil aja kayak gini. Lanjut untuk jagung manisnya udah kelar aku cuci ya. Jadi ini tuh prosesnya kita skip-skip aja. Sekarang aku bakalan manasin airnya aja dulu. BTW ini untuk kuahnya aku pakai lumayan banyak karena emang keluarga aku tuh pecinta banget nih sama kuah-kuah sayur bening kayak gini. Karena emang dari segi rasanya yang seger, jadi nggak bikin gampang bosen. Beda lagi ceritanya kalau sama sayur santan. Kalau untuk satu kali makan sih oke, tapi kalau udah kedua dan ketiganya, aduh nyerah deh bang. Soalnya kalau makan sayur santan dari pagi sampai sore, aku tuh kayak cepet banget. Ya istilahnya bosennya itu tuh gampang banget gitu loh, say. Makanya aku tuh jarang banget masak sayur santan, kecuali kalau emang lagi kepengen-pengen banget. Makanya di situ tuh baru aku buat. Jadi udah ini kita lanjut lagi aja ke isi videonya. Di sini untuk kompor 2 tungku aku sekarang hidup semua ya, say. Nah, untuk si pancinya sayur bening kita tadi aku pindahin pojokan sana. Karena untuk di bagian pojokan sebelah sini bakalan aku pakai untuk ngegoreng ikan. Nah, di sini tuh minyaknya udah panas, tapi di sini aku kelupaan banget nggak aku tambahin tepung. Jadi minyaknya agak sedikit muncrat-muncrat. Aslinya kalau di balik layar ini aduh aku loncat-loncat, say. Cuma karena videonya kan kita melalui tahap pengeditan, jadi untuk yang sesi-sesi tidak baiknya kita kerat-kerat aja ya, say. Jadi kita cuma ambil gambarnya yang bagus-bagusnya aja. Oke, di sini jangan kelupaan kita irisin dulu nih bagian perbumbuan untuk kita bikin sayur beningnya tadi cuma pakai bawang merah sama bawang putih aja. Pokoknya kalau posisi masak kompor 2 tungku ini tuh hidup semua. Beuh, asli ini tuh ribetnya nggak ketulungan, say. Ya nggak jarang sih kalau misalkan lagi goreng-menggoreng kayak gini pasti selalu ada aja nih yang bagian gosongnya. Ada yang sama nggak? Oke, penggorengan ikan satu kali rondenya udah mateng. Yuk kita geser lagi ke kompor sebelah. Lanjut di sini untuk jagung manisnya tadi aku masukin ya, karena untuk air kuahnya di sini tuh udah mendidih. Makanya di sini kita masukin aja dulu. Hitung-hitung tunggu sampai beneran empuk. Ini dia, say, penampakan ikan yang udah kelar aku angkat tadi. Cuma beberapa biji aja ya, karena kita menggoreng pertama tadi kan emang nggak terlalu banyak muatannya. Ya udah kita beresin aja dulu ya untuk di bagian sayur bening di sini tuh, karena untuk jagungnya udah empuk. Jadi lanjut aja di sini tuh aku tambahin bumbu seasoning. Micin, garam, masako udah kelar kita masukin. Yang terakhiran baru deh di sini tuh kita cemplungin bayamnya. Ingat ya nggak usah yang terlalu lembek-lembek amat biar rasanya makin mantul. Kalau kalian suka manis boleh banget ditambahin sedikit aja gulanya biar rasanya makin endul. Tapi kalau aku pribadi di sini nggak pakai, perbumbuannya kayak gini aja udah cukup banget kok. Lanjut di sini tuh aku tambahin pakai potongan tomat biar rasanya makin sugar, ada asem-asemnya dikit ya kan. Dan ini udah kelar kita koreksi rasa. Ujuk-ujuk singkat ceritanya aja sayur bening kita alhamdulillah udah mateng. Untuk masakan kita yang di bagian kompor sebelah kanan udah mateng, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Lanjut ini tuh di bagian sebelah kiri lagi ya, tungguan kita ikannya belum kelar semua. Jadi di sini kita nyemilin ikan goreng dulu ya. Rasanya asin gurih, pokoknya enak. Duri duri dam dam, duri duri dam. Ih, apaan sih, nggak tahu nih, tiba-tiba kok pengen banget ya nyanyi. Ini
nih ikan kita udah mateng aja, say. Proses menggoreng ikannya kita skip aja, ice-icenya udah kelar semua. Beh, kalau seandainya aja ya di dunia nyata kita bisa skip-skip pekerjaan biar bisa cepet kayak gini. Ringan banget ini pekerjaan ibu rumah tangga kayak kita. Tapi sayangnya nggak bisa, say. Ya udah, ngayalnya nggak usah kelamaan, nanti takutnya kita jadi oleng. Dan ini untuk menu yang pertama sama menu yang kedua, alhamdulillah udah mateng. Lanjut, ini kita bakalan bikin menu yang ketiga ya, saya itu bikin sambal daun bawang. Cabenya sekebon nggak tuh? Nyush, langsung aja ini perbumbuannya kita gong serang-sering di minyak yang udah bener-bener kelar kita panasin. Terus kalau udah lumayan layu percabean sama perbawangan, di sini tuh kita cemplungin untuk di bagian pertomatan yang udah kelar kita iris-iris. Jangan kelupaan kita tambahin sedikit air biar teksturnya agak sedikit basah-basah, biar nggak terlalu garing ya kan. Karena memang yang sedikit basah-basah itu tuh justru makin nikmat. Ayo, jangan ngeres ya. Ya udah, di sini tuh untuk micin masako udah kelar kita tambahin. Terakhir tinggal kita masukin daun bawang. Beuh, aromanya jangan ditanya sayang, ini udah pasti asli wangi semerbak. Kalau kalian nggak percaya, boleh deh dicobain aja langsung bikin sambal goreng daun bawang. Masya Allah, emang dasarnya dari tadi tuh nahan lapar ya kan, ditambah lagi nih lihat penampakan sambal daun bawangnya. Masya Allah, jadi makin keroncongan aja ini perut. Pokoknya udah kerucuk-kerucuk aja nih. Alhamdulillah karena semua menunya udah mateng, jadi aku mau lanjut makan. Dan selamat mencoba, jangan lupa di recook ya say. Bye bye, menunya endul.